Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi mahasiswa semuanya. Ini merupakan pertemuan pertama kali kalian di kelas Rekayasa Lingkungan Laut ya bersama saya, Mardalisa. Baiklah, pada pertemuan dengan saya kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana caranya melakukan rekayasa terhadap garis pantai. Nah, nanti akan saya tampilkan beberapa contoh kasus penerapan rekayasa pada kondisi beberapa garis pantai yang mulai mengalami abrasi. Nah, rekayasa lingkungan laut merupakan suatu rekayasa infrastruktur di sekitar lingkungan laut. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Tujuannya itu sebetulnya agar sumber daya alam yang ada di darat maupun di laut, terutama untuk di sekitar daerah kostal atau pesisir ya, sehingga nanti misalnya hal-hal yang berhubungan dengan sektor energi, transportasi, ataupun teknologi-teknologi kelautan dapat diterapkan secara maksimal, terutama untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada. Nah, rekayasa lingkungan laut ini mempelajari tentang bagaimana cara pengelolaan dan pandangan kita terhadap pelestarian lingkungan yang ada di daerah laut. Secara umum, berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan PBB pada tahun 2008 menyatakan bahwa garis pantai Indonesia itu ada sekitar 95.181 kilometer. Oh iya, jangan lupa nanti bagi para mahasiswa untuk men-screenshot ya, absensi akan saya berikan belakangan setelah kelas lewat ketua nanti ya, Heri. Jadi tolong nanti dimasukkan bukti screenshot dari kelas hari ini ke presensinya masing-masing. Nah, sedangkan data terbaru berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kemenko Kemaritiman pada tahun 2008 menyatakan bahwa garis pantai Indonesia ini jauh lebih panjang dibandingkan data yang disebutkan di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu lebih dari 100.000 kilometer. Nah, garis pantai Indonesia ini masuk ke dalam salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena berdasarkan dari penyataan KRAP pada tahun 2000, sumber daya alam itu termasuk di dalamnya mencakupi manusia, alam buatan, dan juga berbagai macam aktivitas sosial yang ada pada suatu bangsa. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah yang umumnya harus kita pahami untuk gambaran yang ada di sekitar lingkungan laut. Pantai. Pantai ini umumnya merupakan batas antara wilayah daratan dan wilayah lautan. Nah, wilayah daratan itu apa? Wilayah daratan ini adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dan dimulai dari batas garis pasang tertinggi. Nanti akan kita lihat ya gambarnya. Nah, sedangkan wilayah laut adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut. Dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuklah dasar laut dan bagian bumi yang ada di bawahnya. Nah, ketiga pengertian ini telah disampaikan oleh Triatmojo pada tahun 1999. Nah, ini ya beberapa gambar dari keadaan pantai yang ada di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya mungkin kalian telah dijelaskan ada beberapa macam pantai ya, berdasarkan dari geografisnya, berdasarkan dari pola pembentukannya,
Sekarang saya tidak akan menjelaskan mengenai itu lagi. Nah, ini gambaran tentang perbedaan antara daerah wilayah daratan dan wilayah laut berdasarkan dari penjelasan sebelumnya. Nah, di gambar ini diperlihatkan ya beberapa bagian yang memiliki arti-arti berbeda. Ada bagian yang paling kanan, yang paling luas itu dianggap yang kita sebut sebagai ada daerah daratan, ada yang dibilang sebagai daerah pesisir, ada yang daerah sempadan pantai, ada pula yang dikatakan daerah pantai, perairan pantai, dan laut. Nah, kalau bisa dilihat di sini berdasarkan gambar, kapan dia dikatakan pantai? Pantai itu merupakan daerah perbatasan di mana terdapat muka air pasang tertinggi dan juga muka air pasang surut terendah. Nah, daerah inilah yang dinamakan nanti sebagai wilayah daratan, dan yang sebelah kiri ini adalah wilayah lautan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk penjelasan lebih dalamnya lagi. Beberapa terminologi yang disampaikan tadi dijelaskan secara spesifik lagi oleh Yuwono pada tahun 2005, di mana daerah pantai atau yang dikenal dengan pesisir sebelah kanan dari pantai tadi merupakan daratan beserta perairannya dan masih dapat dipengaruhi aktivitas darat dan aktivitas laut. Sedangkan perbedaan antara pesisir ini dengan daratan pantai adalah daerah di tepi laut dipengaruhi oleh aktivitas laut. Nah, kalau pengertian pantai tadi sudah dijelaskan ya. Nah, perbedaannya dengan garis pantai merupakan garis di mana terjadinya pertemuan antara daerah daratan dan juga daerah lautan. Garis pantai inilah yang akhirnya di seluruh daerah Indonesia terukur lebih dari 100.000 kilometer. Dan disinilah tempat yang paling krusial seringnya terjadi kerusakan. Perairan pantai adalah perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Nah, perbedaannya lagi yang untuk sebadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. Nah, kalau seandainya untuk misalnya mencegah beberapa jenis abrasi yang terjadi pada sekitar garis pantai, misalnya kita mengatasinya dengan melakukan rekayasa penanaman pohon mangrove. Nah, biasanya ini ditanam di daerah sekitar sempadan pantai. Karena jika penanaman mangrove yang tidak tepat bisa menyebabkan belum lagi mangrove-nya tumbuh dengan baik, dia sudah terhempas atau terseret oleh arus dari laut itu sendiri. Nah, ada beberapa istilah lain lagi untuk pemahaman di rekayasa lingkungan laut yang digambarkan oleh Triatmojo pada tahun 1999. Nah, di daerah pesisir ini ada beberapa hal ya dibagi. Ada yang dinamakan daerah offshore, inshore, foreshore, dan backshore. Serta daerah yang dikatakan zona-zona yang terbagi dari zona breaker zone, surf zone, swat zone, dan juga daerah coastalnya. Nah, ini dia tadi HWL ini yang untuk pasang daerah pasang dan daerah surut ya. Sini. Nah, untuk pengertian masing-masing coba kita lihat lebih lanjut lagi. Di sini dikatakan daerah subzone ini merupakan daerah yang terbentang antara bagian dalam dari gelombang
pecah sampai batas naik turunnya gelombang di pantai. Nah, sedangkan daerah breaker zone ini adalah daerah terjadinya gelombang pecah. Untuk daerah swell zone adalah daerah yang dibatasi oleh garis batas tertinggi naiknya gelombang dan batas terendah turunnya gelombang yang ada di suatu pantai. Offshore merupakan daerah dari gelombang mulai pecah sampai ke laut lepas. Sedangkan foreshore adalah daerah yang terbentang dari garis pantai pada saat surut terendah sampai batas dari uprush pada saat pasang tertinggi. Di dunia ini biasanya pasang tertinggi dengan surut terendah itu berada di daerah Kanada ya. Itu berdasarkan dari pengalaman yang pernah dirasakan oleh Pak Staf itu, ketinggiannya itu harus betul-betul dipahami oleh para pengambil sampel kapan waktu pasang dan surutnya, karena memang terjadinya sangat fluktuatif dan tingginya itu bisa lebih dari 20 meter. Jadi kalau orang yang betul-betul tidak tahu itu bisa mati ya, tenggelam. Oke, selanjutnya daerah inshore adalah daerah antara offshore dan foreshore. Sedangkan backshore adalah daerah yang dibatasi oleh daerah foreshore dari garis pantai yang terbentuk pada saat terjadinya gelombang badai bersamaan dengan muka air tertinggi. Nah, daratan pantai yang kita kenal dengan coast ini adalah daerah yang masih terpengaruh laut secara langsung. Misalnya daerah di sekitar habitat dari hutan bakau. Sedangkan daerah coastal ini adalah daerah pantai atau perairan pantai yang kedalamannya itu masih sekitar sampai 150 meter. Nah, lingkungan di sekitar pantai ini merupakan daerah yang sangat fluktuatif ya. Perubahannya itu selalu terjadi secara cepat maupun lambat, itu tergantung dari jenis pantai di suatu tempat ya, tergantung dari jenis pasang surutnya, anginnya, topografi pantainya, apakah pantai landai, pantai curam, atau pantai tebing, itu juga karakter dari gelombang lautnya juga berbeda-beda, serta batuan yang ada di sekitar pantai itu. Bagaimana karakter-karakter batuan yang ada di sekitar pantai, sehingga dia mampu untuk menghadapi berbagai sifat gelombang yang dihasilkan oleh lautan dari laut. Nah, proses geomorfologi pada mintakat pantai ini biasanya itu ada dua. Kapan dikatakan destruksional? Jika prosesnya itu cenderung merubah atau merusak bentuk lahan yang ada sebelumnya. Dan dikatakan konstruksional jika prosesnya itu membentuk lahan yang baru. Di Riau itu sendiri kedua proses ini terjadi ya, di mana ada daerah, saya tidak terlalu paham betul, itu untuk orang oceanografi fisika yang lebih paham lagi proses sedimentasi yang terjadi. Ada beberapa karakter pantai, contohnya itu di daerah Dumai kalau tidak salah, yang mengalami proses destruksional ini, di mana abrasinya itu menyebabkan garis pantai menjadi mundur. Sedangkan daerah konstruksional ini kalau tidak salah itu ada terjadi di daerah Bengkalis, yang mana kecenderungannya itu terjadinya penambahan panjang dari garis pantai. Nah, hal ini bisa terjadi karena memang adanya perubahan atau karakterisasi arus gelombang yang ada pada suatu karakter laut atau pantai yang ada di suatu daerah. Nah, ini kita akan pelajari kasus pertama yang dipelajari di daerah Ketapang dan juga Singkawang di daerah Kalimantan Barat, di mana Kalimantan Barat ini memiliki garis pantai
cukup panjang, yaitu sekitar 360 km, di mana 60 kilometernya telah terjadi abrasi di daerah Ketapang sama Singkawang. Nah, abrasi ini biasanya kecepatannya itu per tahun antara durasi 5 sampai 20 meter. Anggap saja jika memang abrasi yang telah diketahui sepanjang 60 km dan minimalnya ini maksimalnya itu 20 meter, sudah bisa kita hitung ya bahwa hal ini telah terjadi selama puluhan bahkan ratusan tahun ini. Nah, apa yang terjadi di daerah Ketapang dan Singkawang ini? Rusaknya beberapa sarana dan prasarana publik, khususnya di daerah pesisirnya. Nah, selain itu juga akhirnya karena terjadinya pemunduran daerah lahan dari garis pantai dan tidak adanya proses untuk penanganan agar abrasi ini tidak berlanjut, akhirnya juga gelombang ini bisa terkadang menyebabkan terjadinya rob dari air laut yang akhirnya masuk ke pemukiman warga yang menyebabkan terjadinya kerusakan di lahan pertaniannya dan juga terjadi perusakan pada daerah pemukiman mereka. Nah, otomatis jika banyaknya terjadi kerusakan, maka dampak sosial ekonomi juga pasti akan terjejas. Nah, kasus ini telah diungkap oleh berdasarkan penelitian oleh Akbarat dan teman-teman pada tahun 2008. Berarti kalau seandainya masih belum dilakukan rekayasa untuk penanganan abrasi ini, mungkin abrasinya telah lewat dari melebihi dari 60 km. Oke. Apa rekayasa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga oleh para masyarakat maupun peneliti? Yang pertama, mereka telah melakukan pengamanan sepanjang garis pantai pada tahun 92 sampai 2010. Totalnya itu lebih kurang 22 km. Gunanya ini dengan menggunakan pohon bakau ya, mereka melakukan penanaman mangrove. Nah, supaya efektif untuk memecahkan gelombang sebelum sampai ke bibir pantai dan merusak garis pantai yang ada di daerah Singkawang ataupun apa tadi ini Ketapang dan Singkawang. Nah, untuk penanaman mangrove itu sendiri pun harus dilakukan secara benar. Jangan sampai bibit-bibit mangrove ini ditanam di daerah yang memang sebelum dia tumbuh dia sudah hanyut duluan ya. Nah, ini contohnya bagaimana kondisi pantai itu bisa dilindungi dengan cara melakukan rekayasa lingkungan laut melalui penanaman jenis mangrove Rhizopora sp pada jarak-jarak yang teratur. Nah, kasus yang kedua masih di daerah Indonesia juga ya, berada di daerah Danau Limboto Gorontalo. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah terjadinya proses sedimentasi yang sangat tinggi pada daerah sekitar Danau Limboto, sehingga akhirnya beberapa spesies ikan tertentu akhirnya mengalami kepunahan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, misalnya ketika ikan-ikan tersebut melakukan proses peletakan telur-telurnya dengan di daerah-daerah tertentu, akhirnya ketika terjadinya sedimentasi secara berulang menyebabkan beberapa telur yang telah diletakkan pada
beberapa misalnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam Danau Limboto ini akhirnya terkuburkan oleh beberapa tanah akibat dari proses sedimentasi. Nah, untuk mengatasi hal ini supaya tidak berlangsung sepanjang tahun, akhirnya dilakukanlah proses perbaikan lingkungan dengan cara misalnya melakukan pembendungan pada daerah tersebut. Nah, untuk daerah kelautan, rekayasa kelautan biasanya yang dilakukan bisa dengan cara merubah garis pantai, misalnya mengubah arus gelombang dari yang terhasilkan, bisa dengan cara melakukan reklamasi ataupun melakukan pembangunan-pembangunan untuk dapat merefleksi ataupun mendifraksikan gelombang yang ada. Nah, agar ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam pengamanan pantai supaya erosi ataupun abrasi ini tidak terjadi secara berlebihan. Ada yang dinamakan sebagai soft protection atau pengamanan lunak. Nah, soft protection ini menggunakan pasir juga untuk mengisi di bagian yang telah terjadi abrasi. Nah, lokasi yang hilang kembali ditutupi pasir. Ini bisa ya dilihat berdasarkan gambar, bisa dengan cara membuat tanggul-tanggul dari karung-karung pasir yang ada pada di sekitar sepanjang garis pantai. Nah, ada juga yang melakukan proses pengamanan yang cukup lebih efektif lagi, yang dinamakan dengan hard protection. Hard protection ini ada beberapa jenis. Ada yang dinamakan refinement. Refinement ini biasanya menggunakan beton, timbunan batu, karung pasir, dan juga gabion. Karena berdasarkan penelitian, hal ini lebih efektif untuk meredam energi gelombang yang datang ke bibir pantai. Nah, refinement ini merupakan struktur pelindung pantai yang dibuat secara sejajar dengan pantai itu sendiri, hingga memiliki permukaan yang miring. Yang kedua, untuk jenis dari hard protection yang lain, yaitu seawall. Seawall ini merupakan bentuknya itu dinding tegak ya. Dia bisa berbentuk tegak lurus ataupun ada seperti bagian atasnya itu melengkung. Nah, posisinya juga dibuat sejajar dengan pantai. Dia bisa dibuat berdasarkan dari beton, kayu, baja, ataupun pasangan batu dan juga pipa beton. Kalau seawall ini sebetulnya tidak fungsinya itu tidak untuk meredamkan energi dari gelombangnya itu sendiri, tetapi dia merupakan sebagai bagian dinding untuk penahan saja, penahan dari pukulan-pukulan gelombang yang akhirnya nanti mengenai daerah dari seawall ini sendiri. Sehingga nanti ketika dia mengenai daerah seawall ini, dia akan dipantulkan kembali. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang ketiga ada yang dikatakan sebagai groin. Groin atau struktur pengaman pantai yang menjorok. Bentuknya itu cenderung tegak lurus. Bahan konstruksinya bisa dari kayu, baja, tipenya ada yang dikatakan yang tipe L, ada yang dengan tipe T. Dia juga dipasang secara sejajar, gunanya juga untuk memecahkan gelombang laut, khususnya untuk di sekitar daerah breaking zone. Nah, ini dia contohnya. Daerahnya menjorok. Nah, ini contoh beberapa negara yang melakukan proses pembuatan grion tadi.
Di sini kelihatan daerah gambaran yang lurus-lurus ini ya. Sehingga gelombang yang berasal dari laut tidak betul langsung mengenai daerah garis pantai. Itu. Nah, ini tadi beberapa contoh groin yang tadi. Secara umum seperti itu. Nah, ini contoh yang ada di Kepulauan Meranti ya, ataupun juga sering kita lihat di daerah Rupat bahwa beberapa sarana transportasi ini mengalami kerusakan dan juga akhirnya lambat laun garis pantainya mundur ke belakang dan sampailah nanti ke daerah pemukiman warga. Ini contoh yang lainnya yang dinamakan jeti, bangunan tegak lurus pantai. Nah, gunanya ini untuk mengatasi daerah muara yang mengalami pendangkalan sehingga nanti tidak mengganggu proses pelayaran. Karena jika terjadi pendangkalan oleh proses sedimentasi akan merusak kapal-kapal untuk berlabuh. Nah, ada lagi yang dinamakan breakwater, bangunan yang dibuat sejajar juga dengan pantai, gunanya untuk meredam energi gelombang. Nah, bagaimana caranya? Energinya itu dengan bicara dipantulkan, diteruskan, ada juga yang didisipasikan. Sehingga nanti harapannya itu proses sedimentasi dapat dikurangi lajunya. Ini dia contohnya. Jika ada pertanyaan boleh ya. Ada lagi prosesnya. Ketika sedimentasi itu terjadi secara tinggi, akhirnya dilakukanlah proses penggerusan untuk mengisi kembali dari daerah yang terjadi erosi. Nah, ini contohnya. Beberapa teknologi yang digunakan dengan cara mengambil sedimentasi pasir yang ada di daerah sekitar pantai, akhirnya untuk menutupi daerah yang erosi di sekitar sepanjang garis pantai. Nah, ada lagi yang dinamakan artificial headland. Headland ini kan seperti tanjung yang berada secara alami di sekitar garis pantai. Memang secara alami dia akan mampu untuk memecahkan gelombang dari gelombang-gelombang air laut ini sehingga akhirnya para peneliti pun membuat suatu artificial headland dengan menggunakan kantong-kantong pasir yang akhirnya disusun dibuat menjorok ke arah laut. Oke, paling materinya sampai segitu dahulu. Apakah ada pertanyaan? Nanti Heri untuk absensi akan saya kirimkan juga ya bersamaan dengan materi. Iya, baik, Bu. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit jika ada yang mau bertanya. Ini Zoom-nya. Untuk kasus yang lebih ininya nanti saya jelaskan pada pertemuan minggu depan lah ya, kalau tenggorokan saya sudah baik lagi nih. Sakit rasanya, banyak ngomong. Ada pertanyaan nggak? Materi ini sudah pernah dikasih sama dosen yang lain sebelumnya? Belum, Bu. Belum ya. Atau saya kasih tugas saja lah ya. Kasih tugas untuk melihat ataupun ide kalian bagaimana melakukan rekayasa lingkungan pantai pada sekitar pantai apa tuh yang ada di daerah Kepulauan Rupat nih yang kuat terjadi abrasinya.
Apa namanya? Bukan ketapang. Ada yang tahu? Pokoknya cari tahu nanti nama pantai yang ada di daerah Pulau Rupat yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana. Cari kalau seandainya ada punya fotonya, sebutkan nama daerah pantainya dan kira-kira apa tindakan rekayasa lingkungan laut yang sudah ada dilakukan oleh pemerintah di daerah situ. Apakah sudah efektif atau belum? Masing-masing dibuat ya, cuma sekitar 1 halaman saja. Nanti dikumpulkan sebelum kita pertemuannya. Berarti minggu depan kita udah lebaran ini ya? Udah lebaran ya minggu depan ya? Libur Udah, ya? Bu. Masuknya Udah, Bu. setelah lebaran. Jadi tugasnya dikumpul sebelum hari Minggu. Nama pantai yang ada di daerah Pulau Rupat yang mengalami proses abrasi atau sedimentasi yang sangat parah. Kalau bisa cari fotonya, masukkan. Terus kasih tahu apakah sudah ada tindakan dari pemerintah untuk membuat salah satu rekayasa untuk menangani masalah tersebut. Dan bagaimana pendapat kalian terhadap rekayasa yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut? Apakah sudah cukup efektif ataukah masih tidak bagus? Sehingga kira-kira menurut pendapat kalian pribadi, apa hal yang perlu ditambahkan lagi di daerah tersebut? Paham dengan tugasnya? Tulis tangan atau bentuk Word, Bu? Di ini aja ya, diketik aja ya, biar nggak sakit mata saya lihatnya nanti. Maksimal 2 halaman, minimal 1 halaman, paling lambat dikirimkan sebelum hari Minggu. Nanti akan saya kirimkan materi hari ini sama Heri, sekaligus juga link untuk hari ini. Oke, paling itu aja ya, kalau nggak ada pertanyaan. Saya mau rapat juga lagi nih untuk jurusan. Lelah saya nih. Ada nggak pertanyaan sebelum kita tutup? Ada Bu. ya? Paham ya sama tugasnya ya? Oke. Maaf kalau saya menjelaskannya kurang maksimal ya. Badan saya juga nggak enak. Semoga ilmu yang saya kasih ini walaupun tidak maksimal dapat dipahami. Mana tahu nanti setelah Lebaran ada yang kosong-kosong untuk saya jelaskan hari ini akan saya perbaiki setelah Lebaran. Saya mohon maaf lahir batin jika banyak dosa sama kalian misalnya ya. Selamat berlebaran, semoga bahagia. Semoga habis Lebaran sudah kembali bersemangat untuk belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.